besar serta budiman yang terkasih, dengan gembira hati saya mengucapkan selamat siang dan selamat datang di Gereja Santo Yohanes Pembaptis Puskala ini. Semoga rahmat dan kasih Allah selalu beserta kita sekarang. Pastor yang terhormat, sebagai orang tua dan mempelai, kami menyerahkan anak-anak kami, Mario, Christopher, Carlo, dan Lesta yang kita jadi Siona, dan dapat dikukuhkan perkawinannya menurut tata cara dari Tuhan yang kudus. Kami mohon pula berkah, bimbingan dan penyertaan Allah bagi mereka yang berantara Bapak Pastor dalam perjalanan hidup selanjutnya. Cinta mereka bertumbuh dan semakin mendalam berdasarkan iman kepada Kristus sebagai sumber kebahagiaan sejati. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh orang tua dan keluarga kedua mempelai pada gereja untuk mengukuhkan perkawinan suci ini menurut tata cara gereja Katolik. Mempelai berdua yang berbahagia, saudara-saudara yang terkasih, kita tuh bergembira karena kita dapat menghantar anak-anak kita ke depan altar Tuhan untuk mengukuhkan janji setia mereka di hadapan Allah serta seluruh umat yang hadir. Semoga Tuhan menerima niat baik ini dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Mari kita memasuki rumah Tuhan sambil diiringi lagu pembuka. Pada siang hari ini kami semua akan menjadi saksi dan suci yang akan digerakkan oleh Anda berdua, Mario dan kita, di hadapan Allah. Agar kita layak ikut serta dalam perayaan rahmat ini, marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala, merendahkan diri dan mohon kepada Tuhan atas salah dan dosa-dosa kita. Saya berdoa, saya mengaku dan kepada saudara sekalian
Engkau menghantar kedua mempelai Maria Christopher dan Meresta Yulita Denisia menggapai panggilan demi membangun bahtera rumah tangga mereka. Ya Bapa yang Maha Cinta, kedua hamba ini percayakan kesucian perkara di dalam sakramen keselamatan ini. Maka kami mohon, sertailah mereka dengan rahmat-Mu, agar mereka dapat menghayati, mengamalkan seluruh sakramen perkara dalam kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa menjadi saksi nyata cinta yang luhur demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada jemaat di Kolasius bab 3 ayat 12 sampai dengan 17. Kenakanlah kasih tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, kamulah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kamu saling mengampuni apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian pula kamu hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu, sehingga kamu dapat saling mengajar dan saling menasihati dengan segalanya. Nyanyikanlah mazmur, pujian-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaranya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Sabda Tuhan.
dan kawin dengan laki-laki bayi, ia berbuat zina. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Nasihat tentang perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kami? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian pula mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya atau kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Injil Tuhan. Sama keluarga besar Mario menerangi namanya diri dan telung Allah punai yang berkasih. Keluarga besar kita suku Makatua sama Maka Besi Kabupaten Mesir Kabupaten yang berkasih. Anggota Koro yang hadir menjadi pertanyaan laki-laki datang agak terlambat, tidak apa-apa untuk dikatakan Anda yang kasih. Romo Yosef saudaraku yang berkasih, susah memang bagus, persilakan kipas saya memang harusnya suasana yang bagus. Di Gesikama jam 9 sepertinya sudah jam 12. Itu situasi terkini yang saya alami tadi jam 9. Sangat panas, panasnya reda seperti itu. Dan mereka yang telah meninggal dunia, orang tua dari Maria, ibu Alexis, Bapak Anton ada, Anton Telur.
di sana di belakang sana Bapak Panto bersama dengan Mama besar daripada mari baik kita bersukacita di gereja ini, saudara diberkati di gereja ini walaupun mana yang melahirkan Maria Bapak Mama saksi Pak Ferdinand ya berkasih dan teristimewa Maria Wata Julia yang sangat dikasihi dan dicintai. Renungan kita hari ini kini saatnya Anda mulai. Kini saatnya Anda mulai. Sebuah pohon besar bertumbuh dari sebuah biji yang sangat kecil. Perjalanan 1000 mil bermula dari satu langkah kecil. Jangan pernah merindukan 10.000 langkah kalau tidak mulai dari langkah pertama. Demikian nasihat bijak dari Lao Tse, seorang filsuf besar Cina. Sebuah pohon besar tumbuh menjadi besar melalui proses bertumbuh dan proses berkembang. Perjalanan jauh juga merupakan sebuah proses maju serta demi start, langkah demi langkah. Demikian pula hidup adalah sebuah proses membangun, tumbuh, berkembang. Apa yang terjadi hari ini bukan hanya mempengaruhi hari ini, bukan hanya bermakna untuk hari ini, melainkan juga bermakna dan menentukan hari esok. Bagaimana dengan corak hari esok sangat ditentukan oleh hari ini. Hari ini sungguh amat penting. Inilah saatnya untuk memulai, bukan esok dan bukan lusa. Mari kita hari ini Anda duduk di tempat ini, di dalam gereja ini. Ketika Anda duduk, itu menjadi pusat kehidupan Anda. Mulai Anda hadir. Kalau kemudian Anda datang lagi masuk ke gereja ini, Anda ini di tempat mana kami? Berilah tanda. Bukan di sana, bukan di sana, bukan di sana, bukan di mana, tapi jaraknya 4 meter dan sudut pandang. Hari ini, saat ini, Anda menentukan sebuah ikrar hidup sebagai suami istri untuk sama. Maka hari ini adalah sejarah. Namun sayang banyak orang tidak menyadari makna atau pentingnya hari ini. Sampai-sampai termasuk menyentilnya dengan sindiran halus. Adapun manusia hari-harinya seperti itu, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada dia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Hari-harinya hilang sia-sia dan tidak berbekas. Itu kalau orang tidak memberi makna. Dan keluarga besar, keluarga pihak yang terkasih buat kau yang menyanyi pada hari ini, kita semua yang hadir dari istimewa untuk kedua anak kita dan Ito. Perkawinan ini merupakan suatu proses, sebuah proses yang awalnya dengan suatu hari istimewa dan hari perkawinan. Bagi pasangan suami istri, hari perkawinan adalah hari yang sangat penting. Karena itu biasanya dipersiapkan dengan baik, antara itu dengan persiapan fisik maupun batin. Mulai dari persiapan konsumsi untuk makan dan minum serta cincin, lilin, dan peralatan suci lainnya, ataupun persiapan diri melalui kursus pernikahan atau bahkan pengakuan
dosa sebelum memasuki hari-hari. Kemarin saudara saya Pak Ferdi telepon, "Romo, kami sudah mengaku dosa." Oh iya, terima kasih sudah bersiap untuk mengaku dosa. Mengaku semua ya, mengaku. Bersiap karena hari itu nanti pengantin juga begitu. Terima kasih. Bersiap. Maka hari perkawinan adalah momen sejarah, saat yang sangat menentukan untuk hari-hari esok. Bagi suami istri, hari perkawinan adalah saat untuk membangun kebersamaan hidup dalam ikatan cinta yang bebas, bukan cinta yang dipaksa dan terpaksa. Kita sudah bisa membayangkan kalau cinta mereka dua ini terpaksa dan dipaksa, maka nanti tidak berkenan. Mari, kalau ini memilih Yunita di sini karena datangnya dari luar, nanti besok dan lusa bisa bubar lagi. Tetapi kalau memilih dari kebenaran hati tanpa paksa, bukan dari orang tua, bukan dari orang lain, saya tetap benar. Demikian juga Yunita. Kalau memilih beliau karena ada yang suruh-suruh, bilang ambil dia laki-laki yang tinggi, yang ganteng, yang wajahnya hampir sama. Ida ini saya bertemu dengan dia di sewaktu memberkati Okto dia di Maluku. Saya lihat waktu itu wajahnya macam agak bulat sedikit, ikut mamanya. Tapi hari ini tadi ini saya lihat wajahnya hampir sama dengan dia. Oke, kenapa ini? Yang tadi anak mulai foto di depan. Namun saya lihat bahwa pengantin perempuan pada belakang saya. Saya tolong, besar, tidak besar, kan bersama yang tadi. Jadi referensi muncul ketika saya duduk di pagi ini, saya memperhatikan sosok Anda berdua. Mari datang dan langsung foto. Saya ambil, kita sendiri belakang. Masih mereka. Dulu kita punya kami tidak sampai dengan hari ini. Mungkin saya pilih waktu itu. Ketika datang dan bertemu dengan saya di tapi barangkali kami hampir sama dengan Bapak ini. Nah, tidak bisa. Jadi, tapi bisa. Tapi hari ini kalau Anda dari situ, kalau memandang mereka dua dari samping situ tidak akan dapat. Tapi kalau dari sisi dan dimensi depan ini akan ketahuan pasti. Mario dan itu sangat wajib. Tuhan mempertemukan yang sangat yang sederhana, luar biasa, luar biasa. Yang sangat. Dan saya ingin mengasih karena kami bagian depan, dia akan dari bagian belakang sendiri. Masih ada persamaan dan tidak sama. Kami lihat. Oke. Satu menit hari ini, hari ini. Siapa yang pernah membayangkan bahwa satu anak kelahiran dalam satu anak kelahiran mau apa? Ini apa tadi? Kamu ini. Lo tak? Kok kelahiran Mandela mau tak? Tiba-tiba bertemu dengan anak kelahiran. Walau atau naik. Kita tidak pernah membayangkan. Siapa yang pernah membayangkan? Tidak pernah ada yang membayangkan. Tapi Tuhan memberkati. Saya sudah lama berpisah dengan umat kita terkenal dalam diri Mario dan Bapak besar kecilnya. Tapi hari ini bisa bertemu. Saya bertemu terakhir dan mereka ini, Mario ini ketika mamanya meninggal dulu. Saya sudah ketika kemana-mana. Tapi saya berusaha tak menempatkan mata saya di wajahnya Ibu Agnes. Ibu Agnes. Baik, itu Tuhan mempertemukan kita indah. Hari ini kita bertemu di Malaysia. Selama ini juga saya berpikir ya kami punya satu bapak lulus lalu dia masih manual sedikit di sana. Tapi hari ini datang masuk lagi di sini. Oh ini ada mana yang lain di Kefaisal
tidak apa gitu kami. Tapi hari ini kita bertemu karena apa yang terakhir foto ini tidak kenal kita tidak saling mengenal. Tapi kita bertemu karena peristiwa. Hari perkawinan adalah saat yang aman tepat untuk menatap dan merancang kehidupan bersama yang lebih berdaya lebih bermakna. Saat yang bagus bagi suami istri untuk menentukan tekad bahwa dengan cinta, kesetiaan dan kesabaran mereka mampu menapaki jalan-jalan berduri melewati masa-masa sulit yang penuh tetesan air mata dan menembus setiap badai. Kamu masih muda, ya artinya sudah matang untuk berkeluarga, tapi saya katakan masih. Sebab kita ini masih muda. Mari. Tetapi kalau ketika kamu mengalami kesulitan, mungkin kamu harus toleran kepada air ini. Tetapi mungkin toleran juga pada yang kamu pilih antara dua ini Pak Ferdi. Karena memang ya perkawinan ini memang hari ini menentukan indah sekali. Tetapi besok dan lusa itu bisa tarik menarik. Dalam arti tarik menarik dan golan bisa ada. Golan bisa ada. Golan bisa berusaha untuk mengguncang dan menempati hati kita. Kadang-kadang bisa. Jadi macamnya Mario tidak begitu menyenangkan lagi. Dan selain itu bisa ada setan bekerja dalam itu, ada musuh-musuh dalam kalian bekerja dalam hati Mario sehingga Mario merasa macam itu tidak begitu cocok. Tidak. Hari ini menentukan. Saya gembira karena kamu memilih saksi yang tepat. Saksi. Kami tidak. Saya juga mengenal dua orang saksi ini adalah saksi. Nah, saya meraih kalau itu mereka belum menjadi saksi, tapi yang lain belum menjadi saksi. Ini saksi. Yang lain saksi itu tapi mereka belum menjadi saksi. Maka tiru mereka. Mengajarkan untuk yang kesulitan. Hari perkawinan adalah saat yang tepat untuk merancang mahligai rumah tangga yang diidam-idamkan. Anda sudah bicara itu ketika kamu mulai pakai SMS, mulai pacar, itu sudah tahu, sudah ngomong sama-sama. Yang nanti kita juga buat apa. Tetapi hari ini menang restu. Tanpa restu hari ini tidak bisa semua pembicaraan itu ya. Tidak ada guna. Ada gunanya kalau hari ini diintai dalam pernikahan suci. Bagaimana model pendidikan bagi anak-anak Anda agar mereka tumbuh menjadi insan-insan kaya arti dan makna. Sekolah macam apa yang mesti dipilih untuk mereka dan bagaimana harus beriman kepada Allah yang Maha Kasih yang menjadi sumber dan pusat hidup keluarga yang mau dikembangkan. Atau pekerjaan seperti apa yang harus ditekuni suami istri supaya bisa. Suami istri kalau tidak punya pekerjaan harian sore. Kalau suami tidak ada pekerjaan, suruh istri dan kopi tohok kalau bisa tak kita bahwa ini karena tidak bisa. Sebaliknya, itu tidak bisa. Mesti dulu dia mempunyai pekerjaan. Tapi ingat, kalau dulu mempunyai pekerjaan itu hati-hati karena nanti berdampak efek pada anak-anak. Tapi sudahlah diaturlah. Kalau dulu ada yang satunya punya pekerjaan, yang satunya tidak, atur. Guru punya pekerjaan, atur. Karena yang paling penting itu hidup bahagia. Kalau dulu punya pekerjaan, tetapi kalau tidak mengatur, kebahagiaan itu tidak akan mengatur bagaimana. Saudara-saudara yang berkasih, harapan kami semua yang hadir di sini dan kami sendiri, letakkanlah cinta kasih berdua di atas dasar cinta kasih Kristus. Karena apa? Cinta kasih Kristus itu menjadi tali berikat seperti yang kami baca. Tali berikat antara kami berdua. Cinta kasih Kristus menjadi tali berikat antara kami berdua. Tetapi juga cinta kasih Kristus menjadi tali berikat antara kami berdua dengan keluarga dua pihak. Jadi kita di sini menikah ini bukan seperti orang Barat. Orang Barat menikah habis kita dan itu mereka berangkat pergi ke Australia tanpa pusing peduli dengan keluarga di sini. Oh, kalau kita di timur sini tali berikat kan besar.
Kalau ini pernah menikah, kita menikah dengan ini Mario, tali ikatnya itu sampai di WO sana, sampai lama sana. Dan selanjutnya, kalau Mario mau menikah dan ikat, tali ikatnya itu ada di rumah toko sini, tembus sampai mana sana. Nah, tadi talinya mesti panjang dan ikat ini panjang. So kami ini bukan ada sedih. Oh ini keluarga besar, kalau dikatakan semacam kawin habis. Kamu yang kawin, yang menikah, tapi ikatnya itu tidak baik. Lagi sebuah cinta kasih Anda yang harus dikatakan di atas dasar cinta kasih Kristus. Kamu masih. Saya mengungkapkan satu pantun yang sudah saya ungkapkan di katedral. Pantun ini supaya mengingatkan Anda hati-hati, terutama anak-anak. Panggilnya seperti ini. Jalan-jalan sepanjang jalan. Jalan bersandar kepada orang. Pura-pura mencari ayam. Ekor memanfaatkan anak orang. Bisa. Jalan-jalan sepanjang jalan. Jangan bersandar kepada orang. Pura-pura mencari ayam. Ekor mata ke anak orang. Kalau pura-pura mencari ayam, ekor mata ke anak orang, kalau hanya batas itu, wajar. Pura-pura mencari ayam. Jangan-jangan sepanjang jalan bersandar pada orang, pura-pura cari ayam, ekor mata anak orang. Oke. Tetapi kalau bukan hanya ekor mata, tapi dia juga mendekat dan buat sesuatu yang baik, itu yang tidak baik. Berdua ini kan masalah menyampaikan. Kita kan kerja di mana? Nah, itu terjadi. Pokoknya kamu pegang. Yang ini ya sudah dapat. Tapi ingat yang paling penting, kalau hanya yang mengatakan itu tidak apa, jangan sampai masuk ke itu tidak boleh. Baik, saudara-saudara terkasih, sanak keluarga yang terkasih, saya kira itu saja yang saya ingin katakan pada kesempatan ini, dan mari kita mulai melangsungkan pernikahan suci ini untuk kamu sungguh diikat oleh Tuhan dan tali kesetiaannya agar kamu tidak lagi saling melepas satu sama yang lain. Bapa dan Mama yang kami cintai dan kami banggakan, di hari yang indah ini kami disadarkan akan cinta Bapa dan Mama yang tiada tara. Kami menyampaikan syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kami Bapa dan Mama serta anggota keluarga yang telah mencintai dan membahagiakan kami. Hanya satu persembahan kami, doa dan terima kasih atas segala cinta, pemeliharaan, dan pendampingan Bapa dan Mama, teristimewa atas teladan hidup selama kita hidup bersama, sehingga kami boleh belajar bagaimana harus menghargai dan merawat hidup ini dengan giat bekerja dan tekun berdoa. Namun kami juga menyadari bahwa dalam menggapai kasih yang begitu tulus, kami melakukan banyak hal yang mengecewakan dan menyakitkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, kami mohon kerelaan Bapa dan Mama untuk memaafkan kami. Kini, kami ingin membangun hidup berkeluarga. Kami mohon doa restu Bapa dan Mama serta seluruh anggota keluarga agar perjalanan cinta kami semakin mantap sehingga kelak mampu menjadi pasangan suami istri cerminan kasih Allah. Kami berjanji akan membawa semua kebiasaan baik yang telah kami dapat dalam kebersamaan kita ke dalam keluarga dan sesama kami.
Terima kasih Bapa, dan terima kasih Mama. Anak-anak kami, Maria Christopher Talul dan Modesta Yunita Genesia Unana. Tidak ada Kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan yang kami alami saat menyaksikan Anda berdua berbahagia. Pada hari ini Anda berdua telah mengambil keputusan untuk dipersatukan, untuk hidup bersama. Maka Bapak dan Mama dan seluruh keluarga merelakan kalian berdua untuk merintis hidup. Meskipun berat rasanya kami melepas pergikan Anda berdua untuk merintis hidup itu yang sudah pasti penuh dengan badai. Namun Bapak dan Mama merelakan kamu berdua merintis hidup bersama. Kami mendoakan dan merestui anak berdua. Ya Bapak, pandanglah anak-anak kami yang atas dasar cinta ingin membangun hidup berkeluarga. Sertailah dan bimbinglah mereka selalu dalam setiap langkah hidup ini dengan sayap kasih-Mu, agar mereka mampu menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu karena Kristus super cinta kami. Amin. Mama Saksa. Bersediakah Bapak dan Ibu untuk turut serta memperhatikan dan membantu dengan nasihat bagi kedua mempelai ini dalam menghayati hidup perkawinan dan usaha mereka membangun keluarga Katolik yang sejati dan bahagia? Dengan bantuan Allah, kami bersedia. Terima kasih mempelai berdua yang berbahagia. Kalian telah datang untuk merayakan sakramen pernikahan suci di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat sekalian. Maka sekarang saya minta supaya kalian berdua menyatakan maksud dan isi hati kalian dengan menjawab pertanyaan saya. Mario Christopher Talul, bersediakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menghormati dan menghargai Yunita Modesta Genesia Unana sebagai istrimu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Yunita Modesta Genesia Unana, bersediakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dan ikhlas hati?
Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menghormati dan menghargai Maria Christopher Tanu sebagai suamimu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Ya, saya bersedia. Berdua bersama-sama, Mario dan Ita, adakah kalian berdua sebagai suami istri bersedia menunaikan kewajiban-kewajiban kamu dalam hidup perkawinan di dalam gereja dan di dalam masyarakat? Ya, kami bersedia. Sekarang kita masuk pada perjanjian nikah. Maka tiba saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara. Saya berserahkan saudara berdua masing-masing mengucapkan perjanjian nikah di bawah sumpah dengan meletakkan tangan kiri di atas kitab suci. Di hadapan imam dan para saksi, saya, Mario Christopher Tanu, menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Modesta Yunita Janesia Unnana yang hadir di sini sejak saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, di waktu sehat maupun sakit. Dan saya rela mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam dan para saksi, saya, Modesta Yunita Janesia Unnana, menyatakan dengan ikhlas hati bahwa Mario Christopher Tanu yang hadir di sini sejak saat ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, di waktu sehat maupun sakit. Dan saya mau mencintainya dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat sekalian yang hadir, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi saudara mulai sekarang dan selamanya, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Kita memasuki cara pemberkatan cincin nikah. Ya Tuhan, berkatilah cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba-Mu ini, Mario dan Indonesia. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan Penentara kami, kini dan sepanjang segala masa. Maria, kenakanlah cincin ini pada jari manis
istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Kita terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta. Yunika, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Mario, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dan demikian selesailah pemberkatan. Kedua mempelai telah mengikatkan diri dalam perjanjian nikah di hadapanmu dan disaksikan oleh semua yang hadir di gereja ini. Dengarkanlah doa umatmu yang mengharapkan rahmat dan bantuan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada para pemimpin gereja agar mereka tetap setia pada panggilannya dan senantiasa menguatkan kami dengan doa serta teladannya. Marilah kita mohon bagi orang tua mempelai. Ya Bapa, semoga mereka terhibur menyaksikan kebahagiaan anak-anak yang mereka dalam kesetiaan satu terhadap yang lain dalam perjalanan hidup perkawinan mereka. Dan selamatkanlah pula arwah almarhumah hambamu Ibu Agnes Asih yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Marilah kita mohon bagi pengantin baru. Ya Bapa, semoga mereka sehat walafiat dan sanggup untuk menjalankan tugas dalam hidup berkeluarga dan masyarakat, sehingga kehadiran mereka itu di masyarakat menjadi contoh keluarga Kristiani sejati. Marilah kita mohon bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga dengan peristiwa pernikahan hari ini kami sekalian membahagiakan diri kita bagi pasangan-pasangan yang telah menikah dan selalu dengan tekun dan setia melaksanakan perintah cinta-Mu dalam membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Marilah kita mohon
Ya Bapa yang Maha Baik, sudah Engkau menerima persembahan roti dan air ini, lambang Kristus Putramu. Bersama Dia kami mau mempersembahkan kedua hambamu, Maria dan Ida, yang hari ini telah mengikat janji kita, dan semoga mereka hidup dalam kelimpahan berkat-Mu dan membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pernah antara kami. Amin.
keluarga telur besar yang telah meninggal dunia, Muhammad Kasih, dan semua keluarga yang telah meninggalkan harapan akan bangsa dan semua orang yang telah berkorban dalam kehadiranmu, terima mereka dalam cahaya batin. Ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela menyuplai wanita ini agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia, ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai laki-laki ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perhidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontohi dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Buatkanlah mereka untuk saling mencintai dan berhubungan satu sama lain. Bimbinglah mereka dengan iman untuk melayani Engkau sepanjang
mati. Kemudian terima kasih Nita dan Disto, Bapak Mama Saksi, kedua orang tua, Bapak Anton, Mama Marta, Bapak Fidelis dan Mama, anggota KOR dari lingkungan Katara, andai tolan keluarga, sahabat, dan umat yang hadir di tempat ini. Dari mimbar suci ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya mau mengucapkan terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada kami dan Indonesia yang telah melakukan acara pemberkatan nikah dari anak kedua kekasih kami, Risto dan Ita. Juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mama Saksi, juga anggota KOR dari Katara, yang walaupun listrik mati sehingga mereka menyanyi a cappella saja, tapi mereka tetap bersemangat dan masih menyanyikan lagu dengan merdu. Mau berterima kasih Ita dan Disto ini berpacaran satu tahun. Sebelumnya keduanya dengan ada hubungan. Jadi tiba-tiba beberapa waktu lalu Disto yang biasa datang ke saya, tiba-tiba sore hari dia datang ke rumah. Kenapa Disto? Om, saya mau nikah sudah. Dengan siapa? Dengan Mama Ita. Terus persiapan bagaimana? Tidak. Saya hanya yang sudah ini yang terakhir dan tidak ada yang lain-lain lagi. Jadi saya bilang kalau itu karena kemauan kami, saya sebagai om bersama tantemu, bersama mamamu dan bapak ibu yang lain, kami akan terus karena itu kehendakmu. Dan tadi malam saya masih tegaskan lagi ketua dari keluarga, saya ingin menyampaikan satu pesan. Disto, ini adalah pilihanmu, dan kepada Ita, ini adalah pilihanmu. Peliharalah pilihanmu secara baik, apalagi Ita sudah tidak sendirian. Karena itu, seperti yang tadi sudah dikotbahkan oleh Romo Yan dan juga dalam bacaan Injil tadi, kalian bertemu karena kasih. Kasihlah yang menggerakkan kedua kalian untuk bersatu dalam gereja ini dan disaksikan oleh Allah Bapa di surga dengan pengukuhan oleh kedua Romo ini. Jadi karena itu, apa yang sudah dipesankan Allah, janganlah kalian berkeinginan untuk saling menceraikan satu sama lain. Itu kamu sudah bikin malu kami keluarga besar, dan itu jangan sampai terjadi seperti anak-anak muda yang lain. Sekarang ini banyak sekali godaan, sehingga perkawinan orang-orang sekarang itu banyak yang kandas di tengah jalan sebelum mereka berumur 45 tahun. Ingat, Disto dan Ita, kakek moyang dan nenek moyang itu sempat merayakan nikah sampai usia ke 65 tahun. Dan kakek dan nenek di Meluli mencapai usia perkawinan ke 64 tahun lalu.
Bapak Anu dan Mama Marta sudah merayakan pernikahan ke-50 tahun. Bapak dan Mama almarhum sempat merayakan nikah yang ke-25 dan sempat juga sampai perkawinan yang ke-30 dan juga keluarga lain, dan ini menjadi contoh bagi kalian berdua untuk mulai menata kehidupan rumah tangga dalam situasi dan masa yang tidak gampang seperti sekarang ini. Banyak sarana-sarana komunikasi seperti HP, online, itu semua bisa menggoda kalian berdua untuk berpaling ke orang lain. Itu dihindari dengan mengingat kepada janji perkawinan yang sudah kalian ikrarkan di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan ini, dan didukung oleh kedua romo terkasih ini. Dan dari tempat ini, romo berdua, saya sama keluarga meminta romo berdua untuk bersama di tenda di rumah Toos, dan kalau sempat di romo berdua sebagai keluarga, saya sama kedua keluarga mengundang romo berdua untuk bersama anak berdua ini kita bersama-sama dalam malam kemuliaan malam, dan juga anggota KOR supaya sebentar mulai dari sini, sebentar keluar kita tidak lain kita bahas sarah virus orang iya akan leo akan laleo iya umatos, jadi kita dari kamoe tanda kita akan pacar. Dan akhirnya saya mau menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pastor Perluki, Bapak Alphonse, yang pada kesempatan ini karena Prof. Krishna PR yang dengan segenap hati telah membantu kedua anak kami, keluarga besar kedua belah pihak, sehingga pada hari ini dapat melaksanakan acara perkawinan di tempat ini. Dan terakhir saya mohon maaf jika dalam proses ada tutur kata tingkah laku baik dari kami keluarga besar maupun dari kedua anak kami yang tidak berkenan pada Romo Pius maupun pada para DPP, kiranya Tuhan memaafkan dengan Romo sendiri dan juga KOR dan anggota keluarga yang hadir, kiranya mohon maaf untuk kata tidak berkenan. Dan akhirnya selamat siang, selamat berbahagia kepada kedua anak. Lestarikanlah perkawinan suci ini hingga ke kalian berdua mengakhiri hidup karena bakti Tuhan. Juga kepada Bapak Ferdi dan Mama yang sudah dengan sukarela meluangkan waktu untuk mendampingi kedua anak kami, dan kami titip kedua anak kami untuk dibimbing sehingga mereka dapat mencontohi hidup keluarga suci, hidup keluarga berkeluarga seperti Bapak Mama Ani dan juga keluarga yang sampai. Terima kasih. Terima kasih.
Ada rencanamu Tuhan